Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan seluruh rumpun keluarga yang boleh hadir di pelataran duka pada malam hari ini. Mari kita meninggalkan semua kesibukan kita dan kita akan datang di dalam penyembahan kita pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan keluarga almarhum Bapak Guru Injil Seblon Sandung, atau yang sering kita sapa neneknya Amora. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga ungkapan belasungkawa atau penyampaian dalam hal ini dari pemerintah, kemudian keempat ungkapan hati keluarga, dan yang kelima penutup. Yakinlah Bapak Ibu bahwa hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat menemukan damai sejahtera. Walaupun kita dalam duka, tetapi percayalah Tuhan akan senantiasa menopang kita di dalam hidup kita. Hanya ku dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Bersama Dia walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita ulangi pujian kita Bapak Ibu, pulang cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Yesus jawaban hidupku. Mari berdoa. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu karena kami tahu bahwa hanya dari Tuhan saja sumber penghiburan bagi kami dikala kami menghadapi duka cita. Itulah sebabnya di malam hari ini kami serahkan seluruh rangkaian ibadah penghiburan atas terpanggilnya almarhum Bapak Guru Injil Seblon Sandung. Kami serahkan kepada Tuhan dari awal sampai berakhirnya ibadah kami. Jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, aku sujud padanya. Berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia, terimalah berserah kepada Yesus, terima aku milikmu. Berserah kepada Yesus, terima aku milikmu. Aku berserah. Keluarga
seluruh sidang perhiburan yang hadir pada malam hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mencari pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di tengah duka cita yang sedang kami alami pada saat ini, Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri Engkau di dalam kekudusan-Mu untuk datang mempersembahkan pujian, ucapan syukur sekalipun kami sedang dirundung duka cita. Kami sedang diperhadapkan kepada duka cita yang dalam oleh karena hamba-Mu, oleh karena orang tua kami ini. Tuhan telah panggil dari tengah-tengah rumpun kekang yang sanggup menolong dan menghibur kami dalam menghadapi duka cita. Karena itulah sebabnya saat ini Bapa di dalam surga, kami datang berdoa memohon tuntunan dan pertolongan. Selalu dekat dan Engkau selalu peduli, sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang maha kuasa, dan kuasa-Mu itulah yang menjadi sumber kekuatan iman. Akan berdoa, mendoakan untuk saudara-saudara, begitupun juga seluruh anak-anak cucu dan seluruh rumpun keluarga besar dalam menghadapi duka cita saat ini. Sandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan terlebih mereka pun juga mampu meneladani teladan orang tua kami ini sampai kepada akhir hidupnya, bahkan terus membangun kesetiaan dalam mengiring dan dalam melayani-Mu Tuhan. Kiranya teladan seperti ini akan terus dilakukan oleh rumpun keluarga di tempat ini, bahkan kami yang ada pada saat ini, supaya dalam menjalani hidup kami terus membangun kesetiaan kepada Tuhan, dalam mengiring dan dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan rumpun keluarga yang masih dalam perjalanan atau yang akan berangkat dari tempat-tempat mereka. Bapa di dalam surga, tuntunlah mereka semua supaya mereka tiba dengan selamat, dan di sini pun mereka tetap bersyukur dalam iman keyakinan menghadapi duka cita pada saat ini. Seperti yang sedang kami lakukan saat ini, urapi dan berkatilah sehingga semuanya itu menjadi penyembuhan yang sejati bagi keluarga kami di tempat ini yang sedang dirundung oleh duka cita yang dalam. Bahkan ya Tuhan, kami datang sampaikan kepada kami. Karena itu kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, menuntun hamba-Mu yang Tuhan telah pilih untuk menjadi alat-Mu pada saat ini, dalam menyampaikan firman-Mu sehingga dimampukan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Bapa mampu memanfaatkannya, kami mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam marifat ya Bapa di dalam surga, sehingga mereka mampu menjalankan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, dan mereka mampu menjadi wakil Allah. Syafaat kami, pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Dan yang kedua, paduan suara presbiter dari nyanyian kemenangan iman 85. Secara berturut-turut kami persilakan. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku.
dalam setiap rencanamu ku percaya. Hidupku dalam tanganmu, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya kau
ia te tomemboko to pensiun. Jadi aku duka te pensiun makan ni teh. Jadi saya akan mewakili to pensiun. Nah ia te penanian pensiun mo yo gereja kibai. Wah, teh mana di penanian len. Tapi kita ingat sabaya tu tomatua mbek sandungo tom pamulai te inde parigi. Jadi natandai te lagu kena tuopa. Jadi taming kilala sabaya to naninen to dolo pamatoto kapatonganan. Jadi amo te laku penanian dinopaan na umba pakatana sia umba kamatatoran lan untayan kasuran na pong tapoy semua penduan. Di negeri yang amat indahlah, dengan iman dapat kulihat Sang Bapa menanti di sana. Persiapkan bagiku tempat di negeri yang permai. Kita akan berkumpul bersama di negeri yang permai, di pantai yang indah bersama. Kita akan menyanyikan lagu di pantai dengan penuh syukur, dan jiwa takkan lagi pilu. Segala susah dan penat hilang di negeri yang permai. Kita akan berkumpul bersama di negeri yang permai, di pantai yang indah bersama. Kepada Bapa penuh rahmat, kini persembahkan pujian, karena cintanya penuh berkat. Hidup kami Engkau kuduskan di negeri yang permai. Kita akan berkumpul bersama di negeri yang permai, di pantai yang indah bersama. In the sweet by and by, we shall meet at that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet at that beautiful shore. Jadi kita teh lampatuki tondok tu napasaria mo pumatua. Yamato makaritutuki ma patongan. Anna yatu inan napasaria mo pumatua la tanikmati kerampai tupong Yesus sudah. Terima kasih. Sebentar akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Markus Lingga. Dan sebagai tanda kesiapan hati kita, mari Bapak Ibu kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kita ulangi pujian kita, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan
saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Kembali Bapak Ibu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Kepada hambanya kami silakan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Bapa kami rindu lawatan-Mu. Melalui firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan, kami mohon bimbingan Roh Kudus menolong kami semua mengerti, memahami, dan mengimaninya. Di tengah duka ini penghiburan dari Tuhan menyertai kami semua. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang siap mendengar. Jadikan kami murid-murid yang baik memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama merampak laku kita seronasang, Shalom. Kursema laku Majelis Gereja di Jumaat Parigi dengan kesempatan melayani, menyampaikan firman Tuhan malam ini. Jemaat Getengan karena ada salah satu saudara dari almarhum, mamanya Etong atau neneknya Ken. Juga saya berdiri mewakili teman-teman dari Badan Pengurus di kelas Mengkendek Barat untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Sekilas dengan almarhum, saya sering dulu waktu dia masih gembala, sering panggil saya khotbah. Ada satu kelebihan dari almarhum yang saya tahu. Almarhum ini termasuk seorang yang dermawan. Napurai itu mak paben. Waktu saya masih pimpinan di sekolah, di STK Baik Makale, yang namanya terima pensiun nah, saya juga heran karena tidak terlalu banyak yang diterima. Biasa minta makan terok kuna kuah Pak bagi-bagi ambangi solata ini berkat Tuhan sidik. Lalu saya bagi-bagi dan saya bilang ini persembahan dari orang tua kita, Bapak Guru Injil Seblon Sanu. Itu satu kelebihan khusus dari orang tua kita. Ya, saya kunde Mengkendek Barat, ya saya de mak persekutuan doa kain de parigi atau kegiatan-kegiatan biasa hadir, tapi biasa juga kata kebaktian doa ki bersamaan juga dengan ibadah doa emeritus para pensiunan. Yang tak nama ale pasti ikut. Nah biasa ke membuat itu durian dan detroko, nah tambahkan ki makan di durian sola. Ki siapa pira? Sebudah. Pak dia di bayi sama nakwa kolesterol atau apa kan? Asam urat terkaya. Itu kelebihan dari Bapak almarhum ini dan selalu hadir dalam saat-saat seperti ini. Kalau dalam acara kegiatan-kegiatan duka, beliau selalu hadir. Itu kenangan tersendiri. Biasa nakwa tahu nakwa tak ni pukara karakena kisus temai. Gimana bang, tapi saya tidak tahu apa yang buruknya dari almarhum. Yang saya tahu adalah baiknya. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 13.
dan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 17 dan 18. Surah Wahyu pasal 10 apa angkanan 110 talu. Mengapa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Maapor ito na ke mati kilan puang disebut berbahagia karena sudah beristirahat dalam damai. Sudah beristirahat dalam damai. Biasa di kota-kota besar, khususnya sinukta yang bisnis biasa jarang yang bawa orang matinya ke rumah. Torayaman dari itu lalu kita topak kaborok atau tomateta. Maka di kota-kota besar itu biasa dibangun satu bangunan di petak-petak, dinimpannya keden tu tomate, dan biasanya diberikan nama rumah damai. Biasa rumah damai 1, rumah damai 2, rumah damai 3. Dari anda lalandi waktu nama ibadah, kau dibungka atau ada mak ibadah, mangkau toko ditutu omia, dipatoro tu jenazah dan yang bersuleh. Masih mau patah saya. Tidak dibawa ke rumah, ditaruh di rumah damai. Ya kalau di Bandung namanya Bumi Baru. Jadi biasanya kalau kita cari orang mati, cari di Bumi Baru. Rumah Bumi Baru. Mengapa orang-orang itu memberikan istilah-istilah yang bagus? Tahu naikwa rumah keramat. Tapi rumah damai, Bumi Baru. Menggambarkan bahwa pemilik dari rumah-rumah untuk tempat jenazah itu menggambarkan bahwa orang yang mati itu memasuki suasana yang damai. Orang-orang mati dalam Tuhan bukan sekedar istirahat dari jerih payahnya, dari segala kecapeannya, tapi orang-orang mati dalam Tuhan dikatakan beristirahat dalam damai bersama dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Lazarus, yang dihotbahkan oleh Bapak Pendeta pada malam pertama, yang terhibur duduk di pangkuan Abraham. Nakwa itu tosugi lako nakwa suari mai titi Lazarus na saya penoton itu tarunona na paranda-randangi pete lilaku malas subang makusa ading. Nakwa itu Abraham nakwa tak na bisa lah masandang mo ya. Di samping itu ada jurang yang memisahkan kita, tak na bisa male mati, tak juga kamu bisa male mai. Semua orang mati istirahat dari segala jerih lelahnya, tapi tidak semua beristirahat dalam damai bersama dengan Tuhan. Orang kaya yang dijelaskan pada malam pertama oleh Bapak Pendeta, bukan karena kayanya sehingga dia menderita, tapi karena dia lupa Tuhan selama hidupnya. Dia hanya tahu berpesta pora, ma'amaruak-ruak bangkial lo karena Buddha tapi pak barang-barangan. Lupa Sang Pencipta. Di dalam alam maut, dia menderita sengsara, lalu dia melihat ke atas, baru dia sadar. Salah satu dari dua penyamun, waktu Yesus disalibkan, ada dua penyamun yang digantung di sebelah kiri dan kanan. Salah satu daripadanya, tak dibuka ke kiri dan ke kanan. Salah satu daripadanya berkata begini, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya to bisa na tel-tele po Yesus na kwa, ya ketongan na ko puang, mengkalo mo ko, upang kalau dukakan. Ya mo tongan-tongan na puang mengkalo mo ko, upang kalau dukakan domite. Na kwa mito bisa na kwa, kalau kita ini digantung wajar, karena kita memang merampok. Tapi dia ini tidak melakukan sesuatu yang jahat.
Nakuami anak kopo Yesu kilalai na dika kerampo komi susimisa datu. Apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus, paradise. Allo ya bang siamo tenta mate sola, tatorro sola, lan Firdaus. Karena mereka semua, 3 orang itu termasuk Yesus mati. Karena bersamaan mati, Pak Tumbona dulu. Tapi hari itu mereka mati dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku. Tanya kita solat aku po Yesus, kita solatan lo. Tapi Yesus hanya berkata kepada dia, katakan, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau dan aku tinggal bersama dalam Firdaus. Firdaus itu adalah tempat yang penuh damai. Ini istilah lain dari Taman Eden, atau istilah lain dari sorga. Tempat untuk menantikan hari kebangkitan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kematian orang-orang percaya kepada Tuhan adalah akhir dari segala penderitaan di bumi ini dan merupakan awal dari kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Memang ketika kita percaya sudah ada damai, tapi itu belum sempurna. Nanti disempurnakan ketika kita mati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 23, orang-orang yang mati pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang yang mati dalam Tuhan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kristus ada di mana? Dia katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus ada di Firdaus, maka orang-orang yang mati sejak sekarang ini bersama dengan Yesus dalam Firdaus. Karena Tuhan berkata, suara dari sorga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saya percaya almarhum sebagai seorang pemberita Injil selama ini, kurang lebih 40 tahun mengabdi sebagai gembala, telah mati dalam Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang kedua, mengapa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia atau beruntung? Karena sudah dapat upah jeripaya. Sudah dapat upah dari jeripayanya. Dikatakan segala perbuatannya menyertai mereka. Segala perbuatannya, jeripayanya menyertai mereka atau mengikuti mereka. Memang Alkitab mengajarkan bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Tetapi perbuatan itu adalah bukti dan buah dari iman kita yang sesungguhnya. Aku rasa Yakobus nakua iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang komak patongan na apa sengak bang sipata penggauranta itu adalah tipuan. Payah naduka di kobang likwa omelo kukupugaukan patah duka noden mak patongan sama saja. Iman yang benar adalah iman yang dibuktikan dalam perbuatan kita. Dan dikatakan segala perbuatan di dalam Tuhan mengikuti orang-orang mati jika orang itu menghadap Tuhan. Saat kematian, saat itulah kita menghadap Tuhan. Dari taya tu bombo lalino. Bombo na kuan na tangan dalam kataku bombo na manibiti kena di pagataku bang ambil dan malah ko bombo yo. Apalagi ketok kaburu. Nah di pagataku dari malah ketok kaburu piala budak bombo yo. Taya bombo. Dia bombo pataya lalino.
Karena sejak orang itu mati, dia pergi menghadap Tuhan. Bukan berarti nanti saat dia acara terakhir baru dia mati. Sejak menghembuskan napas terakhir, kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 16, orang yang percaya kepada Tuhan, saat itulah dia dijemput oleh malaikat Tuhan dan dibawa menghadap Tuhan, bertemu dengan Bapak Abraham di sorga. Ya tu budak lelino ya. Bombo satu pekonongan bombo ndete lolu. Pasak bombo. Suke bombo. Siapa dong bombo? Siapa bomboan? Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, dalam penglihatan Rasul Yohanes, dia melihat suatu kumpulan besar orang banyak berdiri di hadapan anak domba. Anak domba itu adalah Yesus. Mengapa Yesus sebut anak domba? Karena dialah yang mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya menjadi penghapus dosa. Maka dia disebut anak domba Allah. Orang-orang Israel dulu, keturunan Abraham, kalau dia berdosa, maka harus ambil anak domba. Domba itu disembelih dan darahnya itu dianggap menutupi dosanya. Dan itu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun imam besar memotong hewan domba untuk menutupi dosa. Tapi kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani, darah binatang tidak bisa menghapuskan dosa, kecuali darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah korban terakhir yang telah mengorbankan darahnya di atas bukit Golgota. Dengan darahnya itulah, maka kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dengan harga yang mahal. Itu sebabnya orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama dilarang makan darah. Karena darah itu adalah lambang nyawa. Maka orang-orang Yahudi katakan, kalau kamu potong hewan binatang, tumpahkanlah darahnya ke bumi. Karena darah itu adalah lambang nyawa. Jadi siapa yang makan darah dianggap makan nyawa. Itu konsep perjanjian lama. Dan Rasul Yohanes melihat kumpulan besar orang banyak berdiri di depan anak domba, memakai jubah putih, dan di tangannya mereka sedang memegang daun-daun palem. Jubah putih adalah simbol kemenangan. Daun-daun palem adalah simbol kemenangan. Biasanya orang-orang atau orang-orang Yahudi kalau pulang perang dan menang, mereka akan membawa daun-daun palem. Dan mereka bersorak-sorak dan mengibaskan daun palem, simbol tanda kemenangan. Dan mereka diberikan jubah putih. Jubah putih adalah simbol pemenang. Dan itu adalah hadiah, upah bagi para pemenang dalam pertarungan. Kehidupan kita di bumi ini ibarat pertarungan. Ya tika Tuhan talang telino dipasang tinti perjuangan. Kita berjuang melawan segala keinginan daging kita. Kita berjuang melawan kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Dan ketika kita menang dan kita mati, kita dianggap sebagai pemenang dan diberikan hadiah jubah putih dan ada daun palem. Saya ulangi, jubah putih dan daun palem dalam kitab Wahyu pasal 7 adalah upah sebagai pemenang yang dikaruniakan kepada orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya Tuhan menghargai jerih payah kita ketika kita mengabdi kepada Tuhan
mengabdi kepada sesama dengan hati yang tulus, segala perbuatan, segala pengabdian kita yang setia tidak hilang dan tidak berakhir pada waktu kita mati, tapi itu dibawa pergi. Yamanda dibato ke maleki. Tu mintu reso boyokta, pengkarangan talan puang, laku padanta ma'rupata. Ya tumi pakianta tak na bisa dibah. Ya tumi apa na bengkin puang, banua raka, otor raka, na senga-senga na bulan raka, semua akan tinggal. Hanya ada satu yang bisa dibawa pergi menghadap Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita. Jeripaya kita mengabdi bagi Tuhan, mengabdi bagi sesama kita dengan hati yang tulus. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan segala jeripayamu tidak sia-sia. Dalam pengabdian kepada Tuhan dan sesama, jeripayahmu tidak sia-sia. Perbuatan baik orang-orang percaya diperhitungkan sebagai upah. Dan itu yang dibawa menghadap Tuhan kalau kita mati. Itu sebabnya dalam Wahyu 22 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nakopoye sulah sulena, kurampung papakan di komi, upah saro sesuai dengan perbuatan kita. Karena itu orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini disebut beruntung. Karena dia sudah melihat langsung, memang tidak semua upah langsung diterima kalau mati. Nanti ada sejumlah upah itu nanti diterima kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi ada beberapa bagian dari upah itu termasuk jubah putih dan daun-daun palem dan masih ada beberapa bagian yang lain itu langsung diterima ketika kita mati. Termasuk penghiburan yang dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Langsung diterima oleh orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Orang-orang yang mati disebut beruntung, diberkati, berbahagia karena sudah menerima upah sesuai dengan jerih payahnya. Yang terakhir, mengapa orang-orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Dalam Roma tadi pasal 8 ayat 17-18 dikatakan karena sudah menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Sudah menerima atau memasuki pintu gerbang kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 17 dikatakan, jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18, penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan. Bapak Pendeta sudah ulas pada malam pertama bahwa kematian itu adalah pemuliaan. Pintu menuju kepada kemuliaan bersama dengan Kristus. Tapi ingat, Rasul Paulus katakan harus menderita bersama dengan Kristus. Artinya kita mengikut jejak-jejak Yesus dalam penderitaannya, maka ketika kita mati, kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Sama seperti Kristus telah menderita dan telah dimuliakan oleh Bapaknya, demikian juga orang-orang yang mati dalam Kristus telah dimuliakan oleh Bapa di surga bersama dengan Kristus. Maka kematian bagi orang percaya bukan musibah. Tangia tampak ropu. Tapi kematian orang percaya adalah pemuliaan atau kemuliaan yang diberikan Tuhan melalui kematian.
lebih tepatnya nanti pada hari kebangkitan kembali, tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia dan kekal. Kita belum bisa bayangkan tubuh kebangkitan itu bagaimana modelnya, karena kita belum pernah alami. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita sekarang ini hidup dalam tubuh yang fana. Mapa adiki, sumaroki, masakiki. Tapi nanti setelah kebangkitan, kita akan menggunakan tubuh yang mulia. Dan tubuh yang mulia itu tidak bisa lagi merasakan sakit, lapar, menderita. Patah itu kan ada yang bisa kibain ya kimuane. Iya, ya mau toke, dan kita kibain ya kimuane, kibain memang kian ada mani mate. Karena nanti setelah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk menikah. Pada hari kebangkitan dikatakan oleh firman Tuhan, pada hari kebangkitan nanti, tidak lagi orang kawin dan dikawinkan, tapi kita akan hidup seperti malaikat. Malaikat itu tidak kawin dan tidak berkembang biak. Ya. Jadi Taia itu bidadari do surga menurut Alkitab. Taia. Ya. Lain dia itu bidadari, tapi lain mimisa. Ya. Orang mati walaupun tetap hidup tidak bisa lagi menikah di sorga. Orang tidak kawin dan dikawinkan, tapi akan hidup seperti malaikat. Di sorga kita tidak akan lagi berkembang biak, tidak berumah tangga lagi. Nah, kuatin doa anakku, nak kuat, bak tulas tanda sakit, oh iya doa suruh gale. Ah, sudah pasti setelah kia, patahmu ya selera kumua lama lantang-lantang ini sakit. Berarti kematian orang percaya bukanlah musibah, bukan kesialan, tapi adalah keuntungan, kebahagiaan, sejahtera, karena kita sudah pergi beristirahat dalam damai. Sudah mendapat sebagian dari upah jerih payah kita di bumi ini, dan kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Karena itu kematian orang-orang percaya secara manusia pasti meninggalkan duka. Ya, ya duka naden narapi tesusi temai kona masusah kia India pokade. Sedang manuk-manuk ta nabaserre karaki di saading. Apalagi duka teman-tuan ta sinu ta anak ta keluarga ta. Kita berduka. Paku sanga ta omorana kita berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Menyiksa diri. Karena kematian secara rohani adalah sukacita besar. Yaitu naden dadi, yaitu kumisak to dadi. Payana den mate, yaitu tumangi keluarga. Kusanga tak perikinten tiro to sinuk ta keluarga ta to bisa balinta ke anak na kita noron-noron. Pabesan to yumai diala tu apa iso to dirambil apa kaya. Tapi ketika orang percaya mati, orang-orang di sampingnya menangis, tapi dia pergi dalam damai. Dan ini menjadi pengharapan bagi kita yang hidup, supaya kita menerima Injil, kareba. Kita tidak takluk dan tunduk kepada sistem moralitas yang rusak. Dan kita setia kepada Tuhan. Iman yang Tuhan berikan kepada kita, ta pakaboro, ta daranai. Lalu mati kita menjadi kematian yang mendatangkan sejahtera. Amin.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Kiranya boleh mengambil bagian dalam kehidupan kita, dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kita semua. Dan kepada hambanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan, bahkan di dalam pelayanan selanjutnya. Baik sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 234 sambil pun dikasih dijalankan. Sebentar doa persembahan dipimpin oleh Guru Injil Eslin. Kemenangan iman 234, hitung berkatmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini ya Tuhan, kami duduk seidangan dalam tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah penghiburan yang dilaksanakan di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah ibadah kami di malam hari ini, kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi pengharapan pegangan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan beri bagi kami. Hamba-Mu yang Engkau telah pakai menjadi alat-Mu di malam hari ini, Tuhan kiranya terus memperlengkapi di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah perkabungan kami di malam hari ini, kami telah membawa persembahan melalui pundi kasih yang telah dijalankan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan kiranya memberkati agar dapat dipakai sebagaimana mestinya. Berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat pelayanan di malam hari ini. Kembalikan kekuatan, sukacita, semangat baru dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kelanjutan ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Yang memungkinkan untuk berdiri, silakan berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Engkaulah perisaiku. Sebentar berkat oleh Bapak Pendeta Agus Sajuk. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kami malam ini. Bahwa sebagian besar di antara kami sebentar ketika kami pulang, kami mohon Tuhan akan menuntun kami dalam perjalanan, agar kami tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Dan keluarga yang berduka yang tinggal di pelataran ini, Tuhan Engkau pelihara dan lindungi malam ini. Bahkan Tuhan terus memberikan penghiburan, firman-Mu yang telah didengarkan, kiranya menjadi penguatan bagi keluarga dan bagi kami semua untuk menghadapi duka cita ini, dan juga berlaku setia sampai akhir hidup kami. Pada akhirnya keluarga dan saudara-saudara, pulanglah kamu dengan damai dan sejahtera. Terima dan lakukanlah firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Sebab itu mari arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami hormati Bapak Pendeta yang hadir pada malam ini, yang kami hormati para jemaat yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati pemerintah, tapi kayaknya tidak ada hadir. Atau ada siapa? Kepala kampung barangkali, tapi ya, baik sibuk jauh boko. Ya, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Walaupun kami di rundung duka, tetapi sebagai umat yang percaya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat dan perlindungannya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama membagi duka bagi kami keluarga. Dalam hal ini, apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, ada 2 poin yang bisa saya petik di situ. Bahwa walaupun kita dalam duka, tetap kita bersyukur. Bukan dalam hal nah sangat orang butuh keamanan dan ini makur semangat, karena kata biasanya di komandan ya rambut duka itu kuat makar semangat ki. Ya, tapi ya dalam duka juga kita bersyukur seperti apa yang dialami sekarang. Nah, yang paling utama tadi yang seperti itu yang sampaikan Pak Pendeta, bahwa kalau kita meninggal dalam nama Tuhan, kita harus syukuri. Dan kalau saya lihat orang tua kami ini selama masa hidupnya, apa yang disampaikan Pak Pendeta, malam yang terima gaji masih sempat, walaupun gaji tidak sepira murah, tapi yang saya lihat juga di dalam masyarakat sebagai orang tua kami ini membawakan firman, tapi ya dalam dia lakukan dalam pelaksanaannya juga. Contohnya, setiap di mana-mana pun saya lihat rambut duka, rambut solo, tangan toro. Biasa natara rambut tuang sa indete. Ya, sampai di silangan. Kadang saya lihat biasa, orang Indomo. Ya, sampai masa hidupnya juga
terakhir saya ketemu dan saya duduk sama-sama waktu di Bali, tante kakak. Dan ya terakhir itu saya sama-sama. Bahkan saya masih tawari ballo pada saat itu. Ya, kue itu karena kue. Dia telente ngomong itu tangan di belakang mo, tapi dia masih kuat untuk itu. Dan itu terakhir yang saya sampaikan. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, kepada semua umat yang hadir memberikan doa bagi kami. Begitupun untuk KOR, ya, kami ucapkan terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan izin sehingga bisa kita laksanakan. Begitupun yang hadir pada malam hari ini, kami sangat berterima kasih dan bersyukur masih sempat membagi duka bersama kami. Dan harapan kami bukan untuk malam hari ini, masih 2 hari, besok dan penguburan. Kami harapkan untuk kehadiran kita. Begitupun kami berterima kasih kepada Pak Tondokan, di mana dalam 3 hari ini satu di jalan temnya apa? Karena barangkali karena selama hidupnya juga ini orang tua kami tidak pernah tinggal. Jadi waktu datang kota pada di pira tenda, maksudnya yang pondok-pondok. Dan sampai saat ini kita lihat bisa kita tempati bersama-sama. Begitupun juga kami berterima kasih kepada pihak rumah sakit, utamanya Sinar Kasih, dan perawat, dokter yang telah merawat orang tua kami. Sudah berusaha maksimal, tapi ya begitulah, Tuhan sudah mengendaki dan merindukan mereka. Ya, mereka kita nak tahu apa teh? Apakah kita bisa seperti orang tua kita ini? Dan saya yakin orang tua ini dapat diterima di sisi Tuhan. Nah, aku teh bayi matang-matang apa sih dikira-kira? Nah, dan itu yang saya masih pikirkan. Apa yang sampai ke Pak Pendeta tadi? Ya, mudah-mudahan saya bisa seperti yang mereka, tapi budak pelaku penai. Ya, ya, apalagi kan mereka orang politik lah. Orang politik nak kue budak dosana tuh. Ya kadang begitu di media sosial kami dibully, tapi ya tidak semuanya juga orang politik begitu. Ya, kita harus pahami. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan Tuhan kepada saya dan masyarakat kepada saya bisa laksanakan dengan baik. Ya, itu. Jadi ya mau tutup perampok kita. Yang kedua tadi, ya apa bisa itu paling utama. Terus apa pendeta ini nak? Nah, kata emang tuh ada kiba ini kilomik apa? Yo, kilomik suruh kan? Nah, ya te panakan ku teh suruh ku pira-pira apa teh nah. Bukan apa teh. Jadi taperangi itu, ya, ini laku ya, masih banyak saya punya ponakan yang belum menikah. Mudah-mudahan itu apa yang disampaikan Pak Pendeta, karena ya sana karena Pak Pendeta berarti melo itu. Ya, Pak Pendeta kan wakil Tuhan di dunia ini. Ya, dengan teman perintah. Jadi itu. Jadi sampai untuk pekada, bukan kita karena berduka, nah kualu, itu ada baruga toh. Tapi kita itu maksudnya seperti yang disampaikan Tuhan. Pak Pendeta bahwa kita itu berbahagia. Jangan hanya pada saat kita bersenang-senang kita berbahagia. Dalam duka juga kita harus berbahagia. Karena Tuhan masih tetap melindungi kita. Ya itu yang saya sampaikan. Dan terakhir, saya minta mohon maaf apabila dalam hal ini pelayanan kami dari keluarga barangkali tidak berkenan di hati kita, karena bayi tanya bawa kota tapi ya
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kau yang atau palang diki. Baik pada moto, bagaimana? Demikianlah ungkapan hati yang telah disampaikan oleh keluarga. Diucapkan terima kasih. Kita akan masuk dalam informasi dari penyampaian dari Majelis Gereja Kibaik Parigi. Ya, bagaimana? Tak sabar masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, kemudian itu ibadah penghiburan masih lanjut besok malam. Sekali lagi, ibadah penghiburan masih lanjut besok malam. Kita mulai Susito Nina jam 16.30 atau 18.30 atau setengah 7. Sekali lagi, ibadah penghiburan besok malam, jika Tuhan berkenan, masih kita lanjutkan dan kita mulai jam 18.30. Kita akan dilayani oleh rekan-rekan almarhum ini, para pensiunan. Berikutnya, Susito nangka muki sipak kali soal keluarga dan pemerintah tadi malam. Kemudian itu Tuhan lata kaburuk mo hari Jumat. Ya, sekali lagi hari Jumat, kita akan mengadakan ibadah pelepasan jenazah sekaligus penguburan. Dan direncanakan ibadah dimulai jam 11. Kutolepa hari Jumat kita adakan ibadah pelepasan jenazah sekaligus penguburan dimulai jam 11. Dan karena Yati Tomatuanta adalah pekerja Gereja Kibaik, yang akan memimpin ibadah itu adalah Sinode Gereja Kibaik. Nah, tasipo kadang banget tu tete na kumua tete sama puluh misa. Ya, jadi saya kira itu bisa kita bawa informasi tasipo kadang kita akan mulai ibadah jam 11 supaya bisa tak sana taruh makaren na mangkata makaburu yang mikiuran na pokok mendapi siapa ya dedo gunung dapi siapa. Saya kira itu informasi yang kami sampaikan, dan atas perhatian kita kami ucapkan banyak terima kasih. Bung Melo. Minta maaf Dempa di Kalupai mewakili Pak Tondokan, ya karena Pak Tondokan juga kan sekali lagi mewakili Pak Tondokan kuma masyanga sabah aden tu pengkarangan lambi ki. Sekali lagi masyang lambi ki. Bukan pagi-pagi jam 10. Bukan pagi-pagi jam 10, tapi pagi-pagi ya jam 7. Ya. Jadi ta melambi-lambi ibang mo, ta pantan kusangan nangka melo mo dibagi le tu pengkarangan, kita melambi-lambi ibang mo, ta pantan 7 tu pengkarangan tu nangka dibagi, ta sahabat nangla kita sama siap, kita langsung siang posarai. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku bila hati mengarah padamu. Limpahkan rahmat-Mu, aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.
Tuhan, semoga Engkau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu, Dikaulah bentengku. Bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon embunkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Baik Bapak Ibu, kita akan Dolo lah diterima timai buran na padang kuanta ki ilang kepasambayangan tama sambayang. Kure sumanga apung matua inang kamu puang tujuan na tontong kipudi sa kipakala abi ilan na agang katuan ki. Muiraka kilan kamasusan apa kipatongan kumuape na masallo tutontong lam apa katana la komintu na to masusa. Ulindui ate mikadami tumangka mo nambo taumi. Yam to lamindadi paaranuanan la komintuuna rumpun keluarga tu nape batang inde kamasusan inde ambe ki pakaboro mi tambai marampak mo lamai tanga-tanga keluarga lamai kombongan lamai masyarakat rananuan ki to kumua ia tujona kadami lamindadi pak pakatana lako keluarga. Na totemo puang maakur sumanga akam belan na sakka ya tujona lompatun na batang kaleki maarupakan de siawai. Dolo laki tarima lami pasaki pung matua para koy kamatotoran ana pumatoto iya chona batang kaleki. Tontong umpudi umpakala abi ko mi puang siya tontong matoto laumpasan ite mi pasanan tengko tu pada mi pasanan kasolanasan. Ia kepada sule kadako lam kolik lalangki lam patu to ngambanonki lama alingka mambela mandapi la umpake kendaraan pada lami kulang butaruno kan selami toyang ka jomi mintu na bala sia kasanggangan angki tontong lan pa tunduan mi lasang na pong Yesu kini maakur sumanga amin. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan,
Kadang pula penuh pergulatan, kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan, suka duka tawa maupun tangisan. Semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup